Hello world, welcome back again to my channel Gastian EDH. So, jadi di video kali ini gue akan membahas sebuah aplikasi yang mengubah hidup gue karena materi-materinya yang luar biasa. Gue sebenarnya udah pakai aplikasi ini dari gue kelas 11, yang dimana sekarang gue baru aja lulus. Tapi sempat nggak pakai aplikasi selama beberapa bulan itu karena HP gue rusak dan gue nggak inget buat download lagi. Dan 1 bulan terakhir ini gue menggunakannya secara rutin, baru lagi gitu sekitar 1 bulan. Nah, di sini gue mau langsung ngasih tahu kelebihan utama dari aplikasi ini adalah gratis. So, jadi emang gimana sih detail dari aplikasi tersebut? Ya, BTW reminder dulu lah, kalau misalnya ini bukanlah video sponsorship atau apa. Ini murni gue pengen sharing aplikasi yang bener-bener berguna bagi gue. Nah, jadi ini aplikasinya adalah Kinu. Jadi Kinu adalah aplikasi yang berisi pelajaran-pelajaran dengan berbagai macam bidang pengetahuan, bidang ilmu pengetahuan seperti psikologi, sains sosial, kesehatan mental, teknologi, kesehatan fisik, filsafat, sejarah, fisika, biologi, geografi, literatur, matematika yang lebih ke statistik sih, kemampuan profesional, kemampuan hidup, agama, hingga seni dan media. Nah, di dalam bidang-bidang tersebut akan ada pathways-nya sendiri, yang pathways itu akan berisi modul-modul pembelajaran. Misalnya dari bagian psikologi, nanti ada pathways support power learning, psychoanalysis, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai pathways. Cara belajarnya adalah kita memilih dulu nih pathways apa yang ingin kita pelajari. Misalnya gue pengen belajar pathways tentang early civilization yang ada di sejarah, di bidang sejarah. Nah, tinggal gue pencet pathways-nya, lalu gue pencet tombol learn these pathways. Tunggu sebentar ya, jaringan gue mengemot. Nah, terus abis itu berarti kalian udah men-select. Nah, berarti kalian udah memilih pathways tersebut untuk kalian pelajari gitu. Nah, kalian bisa langsung aja pelajari, pencet learning. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk ke sesi pembelajaran tentang pathways tersebut. Nah, namun kita juga bisa menggunakan smart session. Nah, di smart session ini kita akan diberi secara acak materi-materi dari pathways yang emang kita pilih. Misalnya gue pilih pathways tentang permakultur dan juga positif psikologi. Misalnya masih 2 nih yang gue pilih. Nah, nanti ketika gue memencet smart session, itu akan dipilih secara acak antara 2 tersebut gitu. Nah, cuman uniknya dari Kinu ini bukan hanya kita belajar secara pasif, tapi kita juga akan diberi tes-tes secara berkala dari materi-materi yang baru saja kita pelajari gitu. Misalnya gue baru aja membaca modul dari Pathways Behavioral Economics. Nah, 1 halaman nih gue baca. Nah, setelah gue membaca halaman tersebut, nantinya setelah kita melanjutkannya, kita akan diberikan sebuah tes yang berhubungan dengan materi yang baru saja kita baca di halaman sebelumnya gitu. Dan setiap halaman nanti akan ada tes-tesnya sendiri. Nah, namun tesnya juga nggak cuma sekali, tapi akan datang secara berkala gitu. Misalnya setelah gue baru aja baca tentang behavioral economics hari ini, nanti besoknya itu akan muncul lagi kalau misalnya kita baru aja mempelajarinya. Nah, kalau misalnya besok ternyata kita gagal menjawabnya, berarti ingatan kita masih lemah. Nah, berarti besoknya bakal dikasih tes lagi gitu. Nah, namun kalau misalnya kita menjawabnya benar, maka berarti ingatan kita itu udah menguat. Nah, tesnya maka ditunda untuk 1 minggu yang akan datang gitu. Dan kalau 1 minggu yang akan datang kita berhasil, ditunda terus sampai 1 bulan, udah berhasil, 1 tahun, udah berhasil, 5 tahun mungkin gitu. Karena di sini ada yang namanya memory prediction gitu. Jadi ini akan memprediksi seberapa kuat memori kita tentang suatu materi. Nah, inilah yang dinamakan dengan spaced repetition dalam pembelajaran, dan Kinu menerapkannya dengan cukup baik. Yang gue suka dari Kinu adalah materinya itu bener-bener bagus, itu kualitasnya luar biasa dan gratis lagi gitu. Nah, ada 1 pathways yang menurut gue wajib untuk kalian pelajari kalau misalnya kalian download aplikasi ini, yaitu pathways tentang superpower learning. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya belajar. Nah, dengan memahami ini kita akan luar biasa mengubah pandangan kita tentang apa itu belajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi, dan kita juga bisa memahami lebih baik tentang cara kerja aplikasi Kinu ini. Karena aplikasi ini benar-benar menerapkan apa yang disampaikan dalam materi
superpower learning gitu. Bisa dibilang superpower learning itu adalah acuan dari aplikasi Kino ini gitu, cara kerja aplikasi Kino. Nah, sehingga ketika kita sudah mempelajari Pathways ini, kita akan lebih baik lagi dan lebih efisien lagi, lebih efektif lagi ketika kita mempelajari Pathways yang lain. Ataupun kita belajar di luar aplikasi Kino. Misalnya kita belajar di aplikasi Ruang Guru dan lain sebagainya gitu. Mungkin belajar di sekolah juga kita bakal lebih baik lagi. Karena ini benar-benar fundamental tentang cara kita belajar. Nah, aplikasi ini adalah hidden gem gitu. Gue yakin pasti kalian juga belum pernah dengar gitu, karena aplikasi ini nggak pernah bikin iklan atau promosi secara intensif dalam berbagai media, dan orang-orang juga jarang gitu yang membahas tentang aplikasi ini. Di YouTube juga mungkin baru gue yang membahas tentang aplikasi ini. Di YouTube Indonesia mungkin belum ada yang bahas. Nah, jadi gue bisa nemu aplikasi ini juga adalah karena dulu gue pernah explore Play Store untuk mencari tentang aplikasi-aplikasi yang bikin kita lebih pintar nih gitu. Misalnya kan ada Elevate, terus Duolingo lah kayak yang biasanya lah, kayak itu aplikasi belajar, Khan Academy. Akhirnya gue juga tiba-tiba nemu Kino. Itu waktu dulu banget, beda kayak yang sekarang kan. Sekarang itu bisa disebut sebagai Kino 2.0 gitu. Itu di-update waktu gue mungkin kelas 12 lah gitu. Nah, jadi gue sangat beruntung banget gitu bisa menemukan aplikasi hidden gem seperti ini. Makanya gue pengen share kepada kalian, mungkin ini akan membantu kalian juga gitu. Nah, masa sih aplikasi sebagus ini nggak rame gitu yang makanya. Dan gue juga dengar tujuan dari aplikasi Kino ini adalah untuk menyebarkan edukasi secara inklusif, dan agar edukasi itu bisa mudah dicapai atau mudah digapai gitu oleh setiap orang gitu. Makanya aplikasi ini juga gratis, tanpa iklan dan sebagainya gitu. Tapi kan jadinya aplikasi ini nggak bisa bikin promosi yang biar orang-orang itu pakai gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh bener-bener aplikasi non-profit gitu, yang tujuannya bukan nyari untung, bukan nyari duit, tapi tujuannya itu yang memberikan edukasi. Paling yang perlu kalian ingat, aplikasi ini full berbahasa Inggris. Mungkin kalian masih bisa translate segala macam, tapi bakal susah mungkin harus pakai aplikasi yang lain juga gitu. Namun kalian emang perlu gitu buat belajar bahasa Inggris gitu. Karena dengan belajar bahasa Inggris bukan hanya kalian bisa lebih lancar belajar dari aplikasi Kino ini, tapi kita juga bisa lebih lancar untuk memahami informasi dari sumber yang lain gitu. Misalnya dari YouTube kita bisa melihat video-videonya dari orang luar gitu. Selain itu berita-berita luar gitu. Terus meme-meme yang luar itu kan kadang meme-nya bagus-bagus gitu. Dan juga mungkin sampai ke baca paper dan jurnal, itu kan lebih bagus lagi kan. Itu perlu bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris ini adalah salah satu prasyarat untuk kita bisa lebih memahami dunia gitu. Memahami apa yang terjadi di dunia ini. Yakinlah ketika kalian bisa memahami bahasa Inggris, bisa mendengarkan orang yang berbicara dengan bahasa Inggris, bisa membaca bahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris, bisa mengetik Inggris, maka kalian akan mulai melihat dunia baru di dalam kehidupan kalian. So, eta we kanggo video ayeuna, hatur nuhun kasadayana anu tos nonton sampai anggeus. Tepang di video anu sanes. Dadah.